mendengar sabda kebenaran firman. Berfirmanlah kepada kami. Kami pilih bagian yang terbaik seperti Maria, duduk di kakimu, mendengar sabda-Mu Bapa. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan berkenan naik di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sadar kami butuh firman Tuhan, karena bukan hanya roti, makanan, minuman, tapi firman-Mu menguatkan roh kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Ya, salam semua. Selamat hari Minggu dan selamat masuk di bulan Oktober. Ya, kayaknya perasaan baru tahun lalu kita Natalan. Kita foto-foto bersama, kita dekor-dekor bersama. Sekarang kita udah siap lagi dekor-dekor lagi. Panitia sudah terbentuk. Jadi tidak terasa. Dunia sangat dengan berbagai keadaan yang ada. Bapak Ibu, saya bilang ini kita harus hati-hati banget karena goncangannya luar biasa. Ada teman-teman yang dagang di Tanah Abang. Saya juga lihat, waduh, ini dunia berubah drastis. Bapak Ibu yang tadinya kita pikir bahwa oh udah saya dagang kain, saya beli segala toko banyak-banyak. Semua toko di Tanah Abang, waktu dulu saya ke sana saudara, pakai mampir. Sekarang enggak, tutup semua. Gara-gara ini TikTok. Ya, sekarang dunia global sudah mulai melanda. Dan kita juga lihat juga di Timur Tengah sudah mulai mengamuk. Kita nggak tahu, saudara. Kalau satu saat juga siapa tahu. Ini kan perang-perang ini kan kayak keadaan hidup dia, keadaan nuklir ini, saudara. Yang ini yang saya takutin itu nuklirnya. Tahu ya Bapak Ibu ya. Dia perang di mana, nuklirnya meletus di mana, ditiup angin bawa ke sini. Iya kan? Tiup angin dibawa ke sini kayak corona kan, tahu sendiri kan. Kita nggak tahu lagi kan. Dulu emang pernah ada prediksi itu corona datang sampai kita lagi ibadah ya waktu corona heboh di Wuhan ya. Itu saya masih ibadah itu hari Minggu. Yang orang yang baru habis pulang dari Wuhan itu khotbah. Pak Andreas tahu. Habis khotbah kita salaman, kita cipaciki. Besoknya diumumkan di Indonesia sudah mulai masuk. Ternyata orangnya saya salah khotbah di gereja. Tapi puji Tuhan saudaraku yang saya kasihi, hari ini kita belajar dekatkan diri kita selalu dengan Tuhan. Itu kunci yang luar biasa. Amin. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hebat. Dunia boleh berlalu, dunia boleh berkecamuk, dunia boleh berubah. Tapi Yesus tidak pernah berubah. Amin. Kuasanya, pertolongannya, penyertaannya tidak pernah berubah. Jadi kalau Tuhan Yesus nyanyi nih, Tuhan Yesus kalau nyanyi lagu, aku masih seperti yang dulu. Kalau kita nyanyi jangan begitu. Aku berubah. Gitu. Sungguh ku berubah. Ya dong. Kalau Tuhan Yesus datang sekarang kan, kuasanya, mujizatnya, penyertanya tidak berubah. Tapi kitanya harus berubah. Ya. Oke, hari ini tema yang saya bahas adalah saya melanjutkan tentang yang namanya betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Amin. Tahun 2024, saya mau supaya seluruh jemaat Tuhan di GBI-WC, latu mentennya udah gak ada. GBI-WC mengalami yang namanya betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sudah 10 bulan saya ngomong ini ayat. Kira-kira saya mau nanya dulu. Ini barang sudah nyangkut belum di ini kepala? Sudah hafal belum? Ya, Efesus pasal 1 ayat 19. Sama-sama kita bacakan ayat ini. 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Tanamkan ini di dalam pikiran kita. Kita sudah mau akhiri
tahun 2024. Bertanyalah kepada diri kita, apakah Tuhan itu sudah hebat bagi saya? Seringkali kita mengucap syukur atau seringkali kita merasa bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan itu menyembuhkan penyakit saya, kalau Tuhan itu memulihkan saya, kalau Tuhan itu apalagi memberkati hidup saya. Seringkali kita mengharapkan sesuatu yang dari luar itu datang dalam kehidupan kita, yang hebat itu datang dalam kehidupan kita, baru kita berkata Tuhan itu hebat. Tanpa kita sadari nafas hidupmu itu lebih hebat. Amin. Kedipan matamu itu lebih hebat. Amin ya. Air matamu itu lebih hebat. Saya ngomong begini kenapa? Karena saya sudah ketemu dengan orang. Sampai dia berobat ke Singapura untuk mendapatkan air mata. Karena saudara pergi ke rumah duka, kita nangis. Dia udah pergi, kita nangis-nangis. Dia mau nangis, dia bilang bukan gua gak nangis, Kem, gua nangis ini. Tapi air mata gak keluar. Dan itu sakit saudara. Jadi kalau Tuhan izinkan masalah terjadi sampai engkau keluarkan air mata, itu berarti Tuhan bilang matamu normal. Amin. Itu hebat. Amin ya. Kadang-kadang kita bersyukurnya untuk sesuatu tapi dari dalam ini, waktu kita bangun saudara, bisa hirup. Bayangin gak? Jantungmu, saya kadang tidur saudara. Saya kadang tidur. Tuhan, puji Tuhan ya jantung gue bisa duk, dak ya. Kan kita pergi ke ICU kan gitu kan. Kalau dilihatin datar terus begitu kan. Nah itu sudah game over itu. Amin ya. Kita bersyukur. Nah saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus. Berikutnya next. Saya mau bahas lebih lanjut tentang ini saudara. 12 kehebatan Tuhan Yesus. Kita sudah melalui ke-9. 1, 2, 3 sudah sampai ke-9 di bulan September kemarin. Dan di bulan Oktober ini saya mau cepatkan selesai 10, 11 dan 12. Supaya kita cepat. Nah di yang ke-10. Efesus pasal 1 ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus. Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Yang ke-10. Jadi betapa hebat Tuhan itu bagi kita. Yang ke-10 adalah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Jadi kita ada bagian yang Tuhan siapkan buat kita. Tuhan berjanji ada bagian-bagian tertentu yang tidak orang lain dapatkan. Misalnya, matahari buat siapa? Buat semua orang. Malam hari buat siapa? Buat semua orang. Angin buat siapa? Buat semua orang. Air buat siapa? Buat semua orang. Tapi keselamatan buat siapa? Keselamatan buat siapa saudara? Buat semua orang yang mau percaya. Kalau yang gak mau percaya, tetap keselamatan tidak berlaku buat dia. Nah, kita bahas tentang ada bagian yang Tuhan siapkan khusus buat kita. Secara khusus buat orang yang percaya, ada bagian yang Tuhan siapkan khusus. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah berikutnya. Berikut adalah apa bagian yang dijanjikan Tuhan, janjikan dalam Tuhan Yesus? Bagian seperti apakah yang saya dapatkan? Yang pertama, Efesus pasal 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Yang bagian yang kita dapatkan adalah kita terima Roh Kudus. Amin. Kita jangan anggap remeh tentang Roh Kudus. Maka Alkitab bilang jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Dilarang keras mendukakan Roh Kudus. Dilarang keras juga untuk menghujat Roh Kudus. Kemarin saya sama teman saya, kita dua bahas materi. Saya bilang, Pak, gini materi bagus. Karena ada pendeta yang lumayan terkenal di Jakarta sini, bahkan Indonesia, bahkan sampai ke Asia, terkenal banget. Langsung menuding bahwa orang-orang
Pantekosta, karismatik, itu adalah gereja palsu, gereja sesat. Saya bilang, Pak, itu kita angkat. Saya sama dia bikin materi dan bahas tentang itu. Dan komentarnya luar biasa, saudara. Banyak orang yang komen dia dan mensupport. Dan dia membedah tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu, saudara, ya kita kadang-kala, saudara, ada orang yang berbahasa roh, ada orang yang kita ngerti bahasa rohnya, ada yang kita nggak ngerti. Jadi saya mau jelasin sedikit dulu, saya kasih garis besar sedikit ya. Di dalam Alkitab Bapak Ibu temukan ada bahasa roh yang namanya karismaton, yang ada bahasa roh yang namanya dorea. Yang dorea itu orang berbahasa roh. Semua orang berbahasa roh dan tidak perlu diterjemahkan. Yang karismaton itu dia bisa berbahasa roh juga, tapi dia ada yang harus diterjemahkan. Maka kalau kita baca tapi apakah orang berbahasa roh itu sesat? Yang namanya bahasa roh itu gimana ya? Saya juga jelas. Ada kalanya kadang kita berpikir gini, wah dia kayaknya kerasukan setan nih, atau dia berbahasa. Enggak, jangan sampai kita menuduh sembarangan. Nah, saya pernah di sekolah Alkitab, ada satu teman punya istri, suami istri masuk ke sekolah Alkitab. Ini kita doa pagi dan malam. Tapi yang saya dapatnya itu pagi, malam, dan siang. Jadi kita siswa di sebelah sini, siswa di sebelah sini, doa. Iya, siswa sama siswi kan. Nah, saya kebetulan di sebelah sini, saya berdoa berlutut. Di sebelah sini ada ibu ini, saudara. Saya sebutnya Ibu Helen. Nanti saya bawa dia, anaknya sudah lulus kuliah ya. Sudah gede dari si Erik. Nah, saya juga bingung. Tapi kan kita nggak bisa menghakimi bilang ini dari setan atau dari roh Tuhan, kan enggak. Kan? Dia berbahasa rohnya luar biasa. Wow, saya juga bingung, tapi saya merinding. Saya di sebelahnya kan, dia berbahasa roh, tapi kok saya merinding. Ya ini barang benar apa enggak kan? Ya udah, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kita coba uji dulu ini barang. Apakah ini dari Tuhan atau ini dari setan? Tiba-tiba kita keprek itu meja, kita banding itu meja, dia kaget. Langsung dia berdiri, dia melotot, saudara. Dan kita ketahuan dari situ bahwa itu ternyata bukan dari Tuhan, tapi itu dari setan. Nah, saya pernah ngomong di sini. Kami garap itu barang. Siang malam anak-anak kelas 1, kelas 2 kita garap itu barang. Kita udah selesai, doain dia selesai. Kita pikir dia udah aman dong. Dia minta minum, kita kasih minum loh, saudara. Kasih minum, habis minum dia lempar kita pakai gelas. Waduh, kambuh lagi. Nah, satu saat itu yang bikin konyol itu saya sampai sekarang masih ingat. Teman saya yang di Glow itu, Bapak Ibu tahu ya, Pak Sam ya. Tahu ya Pak Sam, kenal ya sebagiannya. Ini kan anak teman saya ini gelap gulita. Jadi kalau foto dia di malam hari, kalau dia senyum baru kita tahu itu ada orang. Pernah kan Om Mande di GBI Katapang, dia pergi penginjilan ke Afrika. Foto selfie dengan orang. Di malam hari. Om Mande yang kelihatan. Jadi Om Mande pulang sampai di sini dia lihat, ya kok tadi saya foto berdua kenapa saya sendiri? Terus lihat slide berikutnya begitu foto, oh ini ada orangnya karena muncul giginya. Baru tahu, oh iya ada orangnya di gelap. Nah teman saya datang berdoa ini, mau usir ini setan. Kan kita sudah usir, kita sudah selesai, kita balik tugas, kita pikir tugas. Dia belum selesai karena kita habis minum, dia lempar lagi, dia kambuh lagi, siapa mau urusin ini lagi, kita urusin yang lain. Teman saya datang, ini barang satu ini dia datang. Lalu setan bilang begini, kau siapa? Kau sudah hitam, kau sudah jelek, kau mau usir saya kah? Kau sudah hitam, kau jelek lagi. Setan tahu loh kita itu hitam dan kita jelek, saudara. Kapan kita tahu kita itu hitam dan jelek? Kapan Bapak Ibu tahu Bapak Ibu hitam dan jelek, taunya kapan? Waktu Bapak Ibu itu tinggal bersama dengan orang putih. Baru Bapak Ibu tahu bahwa saya hitam atau saya putih. Iya kan? Waktu saya tahu bahwa rambut saya ini keriting, waktu saya lihat rambut lurus.
Kalau enggak kan sepikir kan keriting semua. Semua kepala kan. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita mendapat bagiannya apa? Roh Kudus. Pertanyaan sekarang adalah bagian di dalam Roh Kudus itu apa? Ya kan? Ya saya tahu, saya terima Tuhan, ya saya sudah terima Tuhan, ya saya sudah selesai. Dan udah saya tahu bahwa saya punya Roh Kudus. Nah Roh Kudus itu apa? Di dalam Roh Kudus itu ada apa? Nah kita harus tahu jelas tentang. Nah coba kita bandingkan Galatia. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak Ibu harus garis bawahi tentang kelemah lembutan yang sedang lagi viral. Entok. Mana entok? Tahu kan entok? Siapa sih dari Medan? Ada orang Medan di sini. Bapak Ibu gak ikut itu ya? Itu lagi viral kan? Dia dilaporin gara-gara dia pegang ini foto di handphonenya gambar Tuhan Yesus yang lagi gondrong. Ya dia bilang, kau cukur kau, hei kau cukur. Jadi gitu, jadi lagi dilaporin. Nah, ternyata dia saudara, dia kelemah lembutan. Ternyata dia lemah gemulai. Ya, sini ada lemah gemulai, sini kita foto bersama. Ya, saya pernah ngomong di sini kan, saya dulu SMA itu saya punya teman juga gitu saudara. Kita kalau di sekolah dulu kan kita dihukum. Kalian kan belum pernah dihukum ya. Siram tanaman kan, sapu halaman kan belum pernah kan. Nah saya di kampung saya kalau telat dihukum. Nah waktu dia dihukum, kita kalau cowok sapu kan tahu kan Bapak Ibu kalau cowok pegang sapu kan. Ya kan? Mana ada cowok tiba-tiba dia datang. Ini kan begini kan. Nah lu. Jadi saya perhatikan dari jauh kenapa ini orang dia sapu begini bagayanya. Kita bilang garap ini barat. Bawa dia laki lu. Ngomong harus tegas. Maka saya selalu ngomong sama anak saya. Lu mesti ngomong jelas. Enggak jelas. Harus ngomong laki lu. Biar teriak-teriak. Kita bilang laki lu tegas. Kenapa? Karena lama-lama saudara. Kita ikuti. Nah. Tuhan mau supaya dalam diri kita itu ada buah-buah roh. Dan itu dikatakan itu bagian kita. Bagian kita apa? Ada kasih. Saya ikut beberapa diskusi di dalam YouTube. Saudara, ada satu teman bilang begini. Gak apa-apa. Dia bilang begini. Kenapa saya memilih mengikuti agama Kristen? Penyebabnya adalah karena salah satu penyebabnya. Dia kasih tunjuk. Ini. Alkitab atau Alkitabnya kalian dengan Alkitabnya Kristen. Dia perbandingkan. Di dalam Alkitabnya kalian, saya ketik Alkitab elektronik ya. Saya ketik kata kasih. Gak ada. Tapi di dalam Alkitab saya ketik kata kasih. Muncul ribuan. Inilah membuat alasan kenapa saya itu memilih mengikut Tuhan Yesus. Karena ajaran Kristen tentang kasih. Amin ya. Di sini dia bilang, saya mengetik kata bunuhlah, perangilah, maka muncul ribuan. Tapi coba saya ketik di Alkitab saya, perangilah, nggak ada. Wah, saya baru tahu juga ternyata saudara. Alkitab di sebelah dengan Alkitab di sini, itu perbedaannya sangat jelas. Orang Kristen itu punya kasih. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Rugi kita. Lalu sukacita. Orang Kristen itu penuh sukacita. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Perhatikan mereka yang tadinya dari kita sini lalu menyeberang ke sana. Perhatikan raut mukanya. Nanti kelihatan. Saya perhatikan mereka yang ada dalam Tuhan. Mukanya berseri-seri. Kelihatannya awet muda. Kenapa? Karena ada masalah maupun tidak ada masalah dia tetap senyum. Maka kan Dotoni bilang begini. Kami para dukun-dukun tidak bisa santet orang tertawa. Setan paling takut dengan orang tertawa. Maka Bapak Ibu lihat orang gila kan. Tiba-tiba dia tertawa terus.
Dia di pinggir jalan kan dia tertawa-tertawa terus. Apakah itu pekerjaan Roh Kudus, Pak Pendeta? Orang penuh dengan Roh Kudus harus penuh dengan sukacita. Bapak Ibu jangan ketawa-ketawa terus, nanti Bapak Ibu sama seperti dulu saya punya sekretaris. Jadi ini orang, saya juga bingung. Dulu tuh saya sempat jadwalin dia singer kayak gini, saudara. Nyanyi, saya pikir orang normal. Saya belakangan baru tahu ternyata. Dia bilang begini, Pak Kem, saya kenapa ya Pak Kem? Jadi saya jadikan dia bantu saya daripada di rumah nggak ngapa-ngapain. Dia bos bilang, Pak Roni bilang, Kem, jadi dia mau kerja apa kayak lu tugasin dia. Oke, bantu saya. Dia bilang, saya ngurus di sekretariat gitu kan, dia bantu saya gini-gini. Duduk di sebelah saya. Tapi liatin saya dulu. Lama-lama dia Pak Kem kayak Tominse. Ya Tuhan. Adakah benih-benih cinta di antara kita? Jadi saya juga bingung kan. Ya, saya bilang, ibu lihat baik-baik ini keriting ini mata belok. Sedangkan si Tominse sipit. Ini, ya Pak Kem. Lalu dia satu saat dia bilang gini, Pak Kem, saya bingung kenapa ya Pak Kem. Saya kalau ketawa gak bisa berhenti. Nah mana saya tahu. Saya kalau ketawa gak bisa berhenti. Benar saudara. Dia ketawa, dia gak bisa berhenti. Saya juga bingung ya, bagaimana ya saya mau berhentiin orang lagi ketawanya kan. Apakah ini karena pekerjaan Roh Kudus? Kan kerjaan Roh Kudus kan sukacita kan. Kita gak tahu di hatinya kan, mungkin dilihat saya kan ganteng atau dia ketawa gitu kan. Karena dilihat saya kan Tominse kan, tiba-tiba orang timur dirubah jadi Tominse kan. Kan dia mungkin ketawa kan. Nah ternyata saudara, saya ngurus itu 2 tahun lalu kalau nggak saya udah meninggal. Saya kasihan juga dia. Saya layani mereka, keluarga ini saya layani dengan baik. Saya besuk, saya doa. Adiknya juga adiknya tuh mamanya bilang, tengah malam saya diteleponin, Pak Kem tolong saya. Kenapa saya kunci diri di kamar? Kenapa? Anak saya mau bunuh saya. Jadi saya datang saudara tengah malam. Saya bawa dia taruh di Grogol sini apa namanya? Rumah sakit jiwa di Grogol. Habis itu besoknya saya datang besok, Pak Kem keluarin saya kan bukan orang gila. Di sini saya ketemu dengan orang gila. Pak Kem lihat kan saya normal kan? Iya benar normal, ngomong campung. Tapi kalau nanti kau diminggir dia ngomong-ngomong sendiri dia. Dia di sini ketawa sendiri. Nah sudah. Nah. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus saudara. Itu sedang sakit jiwa saudara. Jiwanya sedang bermasalah. Saya pernah urus ini anak satu di Malang. Saya bawa sampai di Malang sana juga sama. Ini anak-anak mahasiswa dibuka-buka semua sama mereka, digangguin mereka. Tiap pagi, tiap malam dia buka itu lagi tidur, dia salum. Akhirnya kepala sekolah sama, Pak tolong datang bawa pulang. Saya bawa datang sana. Kenapa nih namanya Henry? Kenapa lu ini? Gak tahu pakai. Saya gak ada apa-apa, tapi mereka suruh saya pulang. Katanya lu keluar malam-malam lu ganggu-ganggu mereka. Enggak, saya gak ganggu, saya cuma sapa mereka salam doang. Terus tiba-tiba saya tanya, lu ketemu siapa? Ya, saya punya pacar di sini Pak Kem. Oh, punya pacar? Iya. Saya bilang dia di sini punya pacar. Siapa namanya? Vivi. Namanya Vivi. Sini ada Vivi. Terus tanya dong, oh Vivi mana? Saya tanya ke mahasiswa gitu, ada sih nama Vivi? Enggak ada Pak Kem. Vivi yang mana? Vivi malam-malam. Ya, Vivi malam-malam. Maksudnya Vivi yang keluar malam-malam. Oh, Vivi yang keluar malam. Saya urus dia, saya rawat dia, bawa dia ke rumah sakit, di rehab dan lain sebagainya. Selesai bawa pulang, saya tanya rehabnya, ini udah beres belum? Sudah. Tapi obatnya jangan sampai lupa Pak Kem. Nanti dia kalau kambuh dia bisa tengah jalan. Saya juga bingung. Apakah saya bawa naik di kereta, kalau di atas di pesawat, kalau di pesawat di kambuh, dilompat kan bahaya. Jadi saya pikir kita naik kereta saja. Jadi saya duduk di sebelah dia. Kalau dia sudah komat kami diketawa-ketawa. Obat sudah minum Pak? Oh sudah Pak Kem. Kalau udah komat kami, obatnya habis Pak. Minum. Obatnya sudah habis. Di sini kalau ada yang ketawa-ketawa terus tanya dia, obatnya sudah habis? Kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Yang kedua, alasan kedua berikutnya. Oke. Dalam bagian apa lagi berikutnya? Di bagian dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Bagian yang kita dapatkan adalah Tuhan menjanjikan bagian yang kita
terima adalah Roh Kudus mendiami kita. Sukacita itu ada di kehidupan kita, kasih itu ada dalam kehidupan kita, penghiburan itu ada, kekuatan, penguasaan diri itu ada dalam hidup. Itu bagian kita. Yang berikutnya adalah supaya apa? Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Untuk mengenal Tuhan, itu tidak semua orang bisa menerima dia sebagai Yesus dan Tuhan. Amin ya. Tidak semua orang bisa menerima dia sebagai Tuhan. Sampai hari ini. Kenapa? Penyebabnya di sini saudara. Karena mata hati mereka itu belum diterangi oleh Roh Kudus. Mata hati ini perlu diterangi saudara. Mata jasmani ini ya kita bisa terang lihat. Tapi kalau mata ini tidak dibuka oleh Tuhan, maka dia sampai kapanpun tidak bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Karena kalau dia Tuhan, kok dia bisa berdoa kepada Tuhan? Buat dia susah, buat kita yang sudah mengenal Tuhan, Tuhan membuat kita, dia berdoa memberikan teladan buat kita. Dia berdoa dalam posisi sebagai manusia, dia berdoa kepada Bapa. Dia adalah Tuhan 100%, dia adalah manusia 100%. Dia Tuhan yang ada di surga menciptakan alam semesta, tapi dia pernah datang ke dalam dunia merasakan kelemahan dan kekurangan kita. Waktu kita nangis, dia pernah menangis. Waktu kita disiksa, dia juga pernah disiksa. Waktu dia khianati, kita juga kita dikhianati, dia juga pernah mengalami yang dikhianati. Ya kan? Jadi dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tapi untuk mengerti itu, Tuhan bilang apa? Mata hatinya harus diterangi. Jadi sampai hari ini ada orang yang kita punya dua mata. Mata jasmani dan mata hati. Maka kan ibu-ibu itu kan dia punya dua mata. Ya kan? Suaminya pergi kemana, dia nggak lihat. Tapi mata hatinya lihat. Gue tahu lu habis dari mana lu. Nah itu kan mata hatinya. Jadi hati-hati dengan ibu-ibu itu, dia punya dua mata. Padahal itu kan instingnya dia kan, perasaannya dia. Tapi itu kalau kita sudah jadi suami istri, mata hati kita itu saudara, itu istri itu rasa saudara. Kita ada sesuatu yang kita sembunyikan dari dia tahu. Amin ya. Oke, yang berikutnya mana nih? Berapa menit lagi? Apa bagian yang dijanjikannya? Ada bandingkan di 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi bukan hanya hatinya, tapi pikirannya pun dibutakan oleh apa? Ilah zaman ini. Apa itu ilah zaman ini? Tahu ilah zaman, tahu ya? Ilah zaman itu, kata ilah itu Allah zaman sekarang. Nah Allah zaman sekarang itu apa? Allah zaman sekarang ya. Kalau Allah zaman para rasul-rasul, penyembah dewa dan lain sebagainya. Allah zaman sekarang apa? Hah? Hati-hati dengan game. Ya kan? Hati-hati juga dengan game, handphone. Ada di sini pagi-pagi bangun pegang buka handphone, pertama buka Alkitab atau buka WA? Buka WA dulu kan? Siapa tahu pakai kirim ayat. Ya gitu sudah. Nanti saya bahas lebih lanjut lagi tentang itu. Oke, yang berikutnya adalah saudara, yang ke-11. Kehebatan Tuhan yang ke-11 adalah, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus,
dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Efesus pasal 1 ayat 22. Bapak Ibu baca ayat ini, saya baca ayat ini, saya kagum dengan ayat ini, luar biasa. Bapak Ibu perhatikan. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Tuhan. Wow, saya baca ini sama reading di bawah. Ayat berikutnya, dan dia telah berikannya kepada jemaat sebagai kepala segala sesuatu. Hebat gak saudara? Dia menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki dia. Setelah dia menaklukkan itu, dia menyerahkan itu kepada jemaat. Kepada orang yang percaya, kepada jemaat double C. Apa yang ditaklukkan? Coba kita berikutnya. Segala sesuatu. Berikutnya kita baca di sini saudara. Di Filipi pasal, kita bandingkan nih. Filipi pasal yang Mazmur pasal yang ke-8 ayat 7, pasal yang ke-110 ayat 11, Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan, kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Siapa musuh kita? Musuh kita bukan istri kita, musuh kita bukan suami kita, musuh kita bukan anak kita, musuh kita bukan darah dan daging. Tapi apa? Penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu di udara. Alkitab berkata, sudah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Saya baca ayat ini. Kita harus perhatikan ini, Pak. Ini suatu pesan profetik yang luar biasa. Segala sesuatu, penghulu-penghulu di udara, sudah diselesaikan di bawah kaki Tuhan. Yang berikutnya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tujuan dan sasaran di bawah taklukannya supaya semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Hari ini saya mau tanyakan kepada kita semua, apakah seluruh dunia sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan? Sudah belum kira-kira? Hari ini saya bilang seluruh dunia sudah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Dari mana kita tahunya? Bapak Ibu tahu nggak kalender kelahiran kita? Itu satu contoh yang konkret. Tanggal lahir Bapak Ibu, mau pakai sio apapun, ketika Bapak Ibu mau berdagang, ketika Bapak Ibu mau daftarkan diri ke sekolah, kalender yang digunakan diakui apa? Kalender apa? Masihi. Kalender itu digunakan pada waktu kelahiran Yesus. Pada waktu Yesus datang. Secara tidak langsung seluruh dunia sudah ditaklukkan. Mau lu pakai kalender Arab, lu mau pakai kalender Chinese, lu mau pakai kalender Jepang. Tapi kalau lu mau berdagang, lu mau supaya lu diakui di internasional, supaya lu diakui oleh dunia ini, lu tetap pakai tanggal lahirmu, tanggal lahir Masehi. Tidak peduli dengan tanggal lahir kita dari mana, sio kucing, sio monyet, sio apa lagi ya? Saya sio apa ya? Saya sio Mei aja deh. Bukan, saya kalau kalian kan sio Mei kan. Kalau saya enggak, sio mamae. Ya, saya sio mama. Iya kan? Enak kan sio mama sama sio mai. Sama sio me. Oke. Segala sesuatu ditaklukkan. Nah, saya dari ketiga ayat ini saudara, saya mau katakan begini saudara. Berikutnya gini. Ada 3 ini. Dari ayat ini kita dapat kekuatan yang hebat. Yang pertama, ada kuasa, ada kedudukan, dan ada kemuliaan. Kita bukan hanya mendapatkan bagian kita sebagai Roh Kudus, tapi Tuhan juga memberikan namanya saudara yang kehebatan itu. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kedudukan yang Tuhan berikan kepada kita, dan ada kemuliaan yang Tuhan juga berikan kepada kita. Maka kan kita sebagai orang Kristen selalu kita berkata kepada diri kita, saya berhasil, saya beruntung.
Karena itu ayat doa Alkitab. Engkau akan menjadi kepala, engkau bukan menjadi ekor. Engkau akan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Engkau punya posisi, engkau punya kedudukan. Tapi kuasa dan kedudukan itu dan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita itu, semuanya itu kita harus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada kalanya orang pakai, oh saya punya kuasa, saya pakai dengan kekuatan kuasa ini untuk kepentingan diri saya, untuk kepentingan keluarga dan lain sebagainya. Tapi kita pakai itu juga untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan di muka bumi. Amin ya. Jadi kita belajar tentang Tuhan berikan kita tentang kuasa, kedudukan, dan kemuliaan dalam kehidupan kita. Kita belajar tentang itu. Dia hebat. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, yang ke-12. Oke, yang ke-12, Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah memberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat adalah tubuhnya dan penuhi semuanya. Ada satu bapak punya anak ada 3 orang. Yang satu lulusan ahli teknologi terbaik. Yang satu lulusan ahli kedokteran terbaik. Yang satu dia cuma lulus SMA. Ya mungkin nggak tahu ya, papanya pilih kasih atau bagaimana ya. Ya atau mungkin anaknya juga nggak mau, ya udahlah. Lalu papanya kasih tantangan 3 anak ini. Ini kan kalian semua hebat ya Pak. Dia berdiri ruangan kurang lebih hampir sama seperti ruangan ini. Lalu dia kasih tantangan. Anak yang lulusan pertama dengan teknologi yang hebat. Coba kamu bagaimana caranya penuhi ruangan ini. Bagaimana caranya supaya ruangan ini penuh. Dikasih waktu dalam 5 menit. Kira-kira bisa enggak? Penuhi ruangan ini dalam waktu 5 menit. Sama, anak yang satu, yang kedua sama. Kira-kira bisa enggak Bapak Ibu? Dengan sarjana lulusan teknologi terbaik, kira-kira bisa enggak? Bisa? Sanggup dalam 5 menit? Apa aja kita bawa masuk penuhi ini ruangan. Kursi kayak sofa kayak gotong aja. Anak yang kedua, kedokteran juga tadi. Jadi dia bawa batu-batu. Tapi belum sampai 5 menit sudah selesai. Anak yang kedua, bagaimana? Dia bawa kapas. Kan kedokteran kan urusan yang kapas. Dia pikir gua udah gampang, kapas kan ringan kan. Gue tinggal cari. Datang, tetap tidak bisa. Anak yang ketiga dia bingung, bagaimana caranya? Dia cuma dalam ruangan itu, dia nyalain lilin, taruh di tengah. Dan bilang bapaknya, Pak, kira-kira penuh nggak ini ruangan? Penuh nggak? Hah? Penuh. Hah? 5 menit. Maka mungkin gak sampai 5 menit. Anak yang terakhir sudah penuhi ruangan ini dengan cahaya. Sama. Tuhan pun sama. Enggak, cahaya terang itu tidak sampai berapa menit pun sudah penuhi terangi hidup. Kepenuhan dia yang memenuhi semua dengan segala sesuatu. Nah, seperti apa kepenuhan itu bagi kita? Coba kita belajar. Berikut ini. Seperti apa kepenuhan Allah itu dalam kehidupan kita? Yang pertama, Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi ketika kita manusia jatuh dalam dosa, kita dengan Allah itu saling bermusuhan. Berantem. Sini pernah bermusuhan. Untung anak saya sama dua-duanya enggak. Kalau saya dulu sama kakak saya sama itu kita suka berantem udah. Lempar-lemparan kita.
Jadi kita dulu suka berantem. Anak ada 9, 4 lewat tinggal 5 kan berantem tiap hari. Jadi mama suka usir kita. Pergi lu. Sekarang benar lo, tinggal dia sendiri. Saya bilang sama lu, dulu kan kamu usir kita. Jadi kamu jangan suruh kita balik lagi. Kita bercanda sama dia. Ini kan perkataan mama sendiri, saya bilang. Kan lihat kita berantem gitu, ngeribut tuh. Oh, pergi lu. Nah sekarang kita pergi semua, tinggal dia sendiri, benar-benar. Saudara. Jadi saya bilang, lu jangan suruh kita balik, lu dulu suruh usir saya. Itu baku sedu dengan dia kan. Nah, tapi saudara, kita belajar tentang itu saudara. Bahwa dia memperdamaikan segala. Kita diperdamaikan. Lewat Yesus. Allah yang tadinya murka. Allah yang tadinya memberikan hukuman. Allah yang tadinya memberikan punishment. Karena kita melakukan pelanggaran dan lain sebagainya. Lewat Yesus. Dia memperdamaikan Allah. Dan juga manusia yang tadinya bermusuhan. Diperdamaikan. Ini sudah berdamai. Lalu ini berdamai. Dipersatukan dalam Yesus. Itu namanya kepenuhan Allah. Jadi orang Kristen kita itu penuh dengan hidup berdamai. Amin ya. Tuhan itu gak suka mau berantem. Yang suka berantem kan kita. Waktu paus datang, Bapak Ibu tahu kan paus datang ya. Bukan ikan paus. Yang salah Bapak Ibu ya. Paus Fransiskus datang. Pesan paus apa? Waktu itu saya simak satu pesannya dulu. Kenapa terjadinya konflik? Kenapa terjadinya pertengkaran? Kenapa? Karena kita mau semua disamakan. Tidak mau ada perbedaan. Kenapa kita ribut? Karena konsepnya saya punya pendirian seperti ini dan kamu harus ikut pendirian saya. Kalau kamu tidak ikut pendirian saya, kamu melawan saya. Padahal Bapak Ibu tahu sandal sama sepatu tahu kan? Mesti kiri sama kanan. Baru namanya serasi dan seimbang. Harus ada oposisi. Dan pernikahan pun sama. Kenapa sering terjadi ribut dan pertengkaran? Karena kita mau menyamakan apa prinsip kita dan mau menyamakan apa prinsip. Masing-masing kan punya prinsip dan latar belakang berbeda. Seringkali kita ributkan begitu. Saya dari Timor, istri saya dari Kupang. Ya dong, dia dari Kupang. Tahu Kupang? Kurang pergaulan. Ya kan dia sendiri yang ngomong, saya ini Kuper kata dia kan. Kan saya bilang lu ini Kupang. NTT, tahu NTT artinya apa? Nasib tidak tentu. Saya ada orang NTT, nasib tidak tentu. Tapi di NTT nanti Tuhan tolong. Nasib tidak tentu, tapi nanti Tuhan tolong. Nah itu penting. Yang Batak tahu Batak. Kenapa orang Batak itu hebat-hebat sebagai pengacara? Karena orang Batak punya prinsip. Banyak taktik maka takkan kekurangan. Oke, saya cepat dulu. Berikutnya saudaraku yang saya kasih dalam Yesus. Yang kepenuhan Allah yang kedua adalah Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dimuliakan Allah Bapa dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Amin ya. Dia bukan hanya memperdamaikan kita dengan Tuhan, tapi dia memenuhi segala keperluan kebutuhan kita di dalam Yesus Kristus. Ini yang namanya sebut dengan kepenuhan Allah. Betapa hebatnya Allah kita itu. Dia memperdamaikan kita lewat anaknya dan juga dia memenuhi segala keperluan kebutuhan kita. Amin ya. Kebutuhan jodoh itu penting. Ya kan? Maka Alkitab bilang apa? Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau yang satu jatuh, satunya angkat. Nah kalau seorang diri, siapa yang angkat kalau jatuh? Ya, jadi buat yang pingin cari jodoh, doa terus. Pasti Tuhan kirim. Amin ya. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu
Tuhan tahu. Dia kalau nggak kirim yang mata belok, ya dia kirim mata sipit. Kalau dia nggak kirim sawah matang, ya dia kirim apa tuh? Setengah matang. Ada orang Kupang datang di Mangga 2, saudara. Datang di Mangga 2 sini, di Mall Mangga 2 dulu. Mall Mangga 2 itu dulu ramai. Saya kemarin dan anak saya ke sana, saya bilang ini kok sepi begini. Mall Mangga 2 itu ramai banget. Waduh, kita lihat bening-bening semua di situ banyak. Sekarang kita udah lihat black cat semua dah. Nah, datang orang Kupang, saudara. Datang orang Kupang di situ. Di lift kan Bapak udah tahu, lift tulisannya kan open gitu. Datang di situ dia lihat lift ada open, ditahan orang, jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk. Ini open, jangan masuk. Tiba-tiba masuk itu bule, masuk itu bule, masuk turun. Tapi begitu keluar negro, kan negro udah orang baik. Aku bilang apa? Jangan masuk, ini open ini. Tadi masuk putih, sekarang keluar hitam. Ini open. Bapak Ibu tahu open? Kita Manado tahu ya? Buat panggang roti. Jadi dia bilang kan dituliskan open kan. Jadi dia bilang jangan masuk, ini open ini. Tadi masuknya putih, sekarang keluarnya hitam. Jadi dia bilang pegang, larang itu orang di lift di Mangga 2 situ. Nah itulah kita orang Timur, kita tidak tahu. Sama seperti orang Ambon. Dia marah sama Tuhan. Dia Ambon kenal dengan cengkeh kan. Dia keluarin cengkeh, dijemur. Rintik-rintik dia masukin lagi. Kenapa orang Ambon itu hitam? Bapak Ibu kan tahu sendiri. Itu ceritanya. Dia keluarin, rintik dia masukin lagi terang. Dia keluarin, rintik lagi. Dia masukin terang. Dia teriak ke langit. Tuhan, kalau kau tidak bisa atur ini cuaca, turun kau. Biar aku naik, aku yang atur ini cuaca. Turun sama geledek. Buah! Hitamlah dia, hangus dia. Amin. Tuhan memenuhi segala sesuatu keperluan yang kita butuhkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.